Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia Jana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah rancangan penelitian bab 2 dengan dosen pengampu Ibu Novi Fitria, MSI MT. Yaitu dengan judul gambaran jumlah trombosit pada penderita demam berdarah dengue atau DBD di Rumah Sakit Permata Bekasi tahun 2022. Yang pertama ada pengertian trombosit. Trombosit disebut juga keping darah atau platelet, yaitu fragmen atau potongan-potongan kecil dari sitoplasma megakariosit. Jumlah trombosit di dalam tubuh orang dewasa antara 150.000 sampai 400.000 keping. Trombosit merupakan komponen penting dalam respon hemostasis yang saling berkaitan erat dengan komponen-komponen hemostasis lainnya. Pembentukan trombosit. Trombosit dibentuk di ujung-ujung sitoplasma megakariosit yang pecah. Setiap megakariosit menghasilkan 1.000 sampai 5.000 trombosit. Pembentukan trombosit dari sel punca memakan waktu 10 hari. Masa hidup trombosit dalam aliran darah adalah 7 sampai 10 hari. Proses pembentukan trombosit dipengaruhi oleh hormon trombopoietin yang dihasilkan oleh hati dan ginjal. Fungsi trombosit adalah pembentukan sumbat mekanik selama proses hemostasis normal terhadap cedera vaskular. Tanpa trombosit dapat terjadi kebocoran darah spontan melalui pembuluh darah kecil. Reaksi trombosit berupa adhesi, sekresi, agregasi, dan fusi serta aktivitas prokoagulannya sangat penting untuk fungsinya. Kelainan jumlah trombosit ada 3, ada trombositosis, trombositemia, dan trombositopenia. Trombositosis adalah penyakit yang diakibatkan oleh produksi trombosit berlebihan dalam darah. Yang kedua ada trombositemia. Trombositemia adalah kondisi di mana kadar jumlah trombosit lebih tinggi dibandingkan trombosit normal, yaitu di atas 450.000 per mikroliter. Yang ketiga ada trombositopenia. Trombositopenia yaitu kelainan trombosit di mana jumlah keping darah terlalu sedikit, yaitu di bawah 150.000 keping trombosit per mikroliter darah. Agregasi trombosit, adenosin bisfosfat atau ADP dan tromboxan A yang dilepaskan menyebabkan makin banyak trombosit yang beragregasi pada tempat cedera vaskular. ADP menyebabkan trombosit membengkak dan mendorong membran trombosit pada trombosit yang berdekatan untuk melekat satu sama lain. Bersamaan dengan itu, terjadi reaksi pelepasan lebih lanjut yang melepaskan lebih banyak ADP dan tromboxan, yang menyebabkan agregasi trombosit sekunder. Proses umpan balik positif ini menyebabkan terbentuknya massa trombosit yang cukup besar untuk menyumbat daerah kerusakan endotel. Di sini ada pengertian DBD. Demam berdarah adalah demam virus yang disertai dengan sakit kepala, nyeri otot, sendi, tulang, penurunan jumlah sel darah putih, dan ruam-ruam. Demam berdarah dengue atau demam hemorrhagic fever atau DHF adalah demam yang disertai pembesaran hati dan manifestasi perdarahan. Demam berdarah adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, familinya Falviridae dengan genusnya Falvivirus. Dia mempunyai 4 serotip yang dikenal dengan DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Etiologi DBD. Demam berdarah adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan mengakibatkan spektrum manifestasi klinis yang bervariasi antara yang paling ringan sampai demam berdarah yang disertai dengan shock syndrome yang ditularkan oleh penyakit Aedes aegypti dan A. albopictus yang terinfeksi. Vektor penularan DBD yaitu sejauh ini di Indonesia ada 2 jenis vektor, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan A. albopictus. Siklus normal infeksi DBD terjadi antara manusia, nyamuk Aedes, dan kembali lagi ke manusia. Dari darah penderita yang dihisap, nyamuk betina dapat menularkan virus DBD setelah melewati masa inkubasi 8-10 hari yang membuat virus mengalami replikasi atau perbanyakan dan penyebaran yang berakhir pada infeksi saluran kelenjar ludah sehingga nyamuk tertular selama hidupnya. Siklus penularan DBD yang pertama, nyamuk Aedes betina yang menggigit penderita demam berdarah, maka virus dengue tersebut masuk ke dalam tubuh nyamuk. Virus dengue yang berada di tubuh nyamuk menyebar berkembang biak di seluruh tubuh nyamuk. Yang kedua, nyamuk yang telah terinfeksi virus dengue selama 8-10 hari sudah menghisap darah penderita DBD. Melalui masa inkubasi tersebut, kelenjar ludah nyamuk menjadi terinfeksi virus dan siap untuk ditularkan ke orang lain melalui gigitannya. Dan nyamuk Aedes yang menghisap darah orang sehat, maka virus dengue pada tubuh nyamuk keluar bersamaan dengan air liur nyamuk dan menginfeksi melalui gigitan ke orang yang sehat tadi. Selama masa inkubasi di tubuh manusia selama 4-7 hari timbul gejala awal penyakitnya.
Di sini kita masuk ke tanda dan gejala klinis DBD. Sekitar 80% dari pasien yang terinfeksi virus dengue tidak menunjukkan gejala atau hanya menunjukkan gejala ringan seperti demam. Dari 5% dari orang terinfeksi akan mengalami infeksi yang berat. Biasanya gejala awal DBD ini muncul setelah 4 hingga 7 hari. Antara lain ada demam, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, biasanya berlangsung selama 3-5 hari. Pemeriksaan laboratorium. Ada beberapa jenis pemeriksaan lab pada penderita infeksi dengue berdasarkan pedoman pengendalian demam berdarah dengue edisi tahun 2017. Antara lain yang pertama ada pemeriksaan hematologi meliputi jumlah leukosit, jumlah trombosit, dan hematokrit. Yang kedua ada pemeriksaan radiologi yaitu fototoraks, posisi right retral decubitus dapat mendeteksi adanya efusi pleura minimal pada paru kanan. Yang ketiga ada tes serologi yaitu ada uji serologi hemaglutinasi inhibisi, ada uji ELISA yaitu IgM IgG, dan interpretasi hasil pemeriksaan dengue rapid test. Hubungan trombosit dengan DBD. Kurangnya jumlah trombosit dapat membuat darah susah membeku, sehingga orang tersebut bisa kehilangan lebih banyak darah. Oleh karena itu, penting untuk mendiagnosis jumlah trombosit sedini mungkin untuk menangani DBD secara efektif, karena tidak ada obat khusus untuk menangani DBD. Ketika nyamuk membawa virus DBD menggigit manusia, virus tersebut memasuki aliran darah dan berikatan dengan trombosit. Kemudian proses virus ini bereplikasi atau memperbanyak sehingga menyebabkan penggandaan virus yang menular. Akibatnya, sel trombosit yang terinfeksi cenderung merusak trombosit normal yang merupakan salah satu penyebab utama penurunan jumlah trombosit. Hubungan trombosit dengan DBD yang pertama pada usia. Menurut Kurniawati tahun 2015, salah satu karakteristik individu yang mempunyai peranan penting pada perkembangan penyakit adalah usia. Peranan tersebut menjadi penting dikarenakan usia dapat memberikan gambaran tentang faktor penyebab penyakit tersebut. Selain itu dapat digunakan untuk mengamati perbedaan frekuensi penyakit. Yang kedua ada jenis kelamin. Menurut Kurniawati pada tahun 2015 menjelaskan faktor jenis kelamin merupakan salah satu variabel deskriptif yang dapat memberikan perbedaan angka atau rute kejadian pria dan wanita. Perbedaan jenis kelamin harus dipertimbangkan dalam hal kejadian penyakit karena dikarenakan timbul karena bentuk anatomis, fisiologis, dan sistem hormonal yang berbeda. Di sini ada kerangka teori. Yang pertama, penyebab DBD-nya virus dengue ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, terjadi demam berdarah, terjadinya demam, kompleks antigen antibodi mengaktifasi sistem komplement. Setelah itu terjadi agregasi trombosit dan penghancuran sel trombosit oleh reticuloendothelial system atau RES dan jumlah trombositnya menurun. Setelah itu dikerangkan konsep ada karakteristik penderita demam berdarah dilihat dari usia dan jenis kelamin. Setelah itu dilihat dari jumlah trombosit pada penderita demam berdarah di Rumah Sakit Permata Bekasi pada tahun 2022. Di sini ada daftar pustaka yang saya lampirkan. Kenapa saya ingin mengambil penelitian gambaran jumlah trombosit pada penderita di Rumah Sakit Permata Bekasi tahun 2022? Karena saya ingin melihat gambaran jumlah trombosit penderita DBD selama tahun 2022 di Rumah Sakit Permata Bekasi. Yang kedua, saya ingin melihat apakah usia sama rata atau usia lebih muda, lebih banyak populasinya terkena penyakit DBD atau sebaliknya usia yang tua populasi lebih tinggi terkena penyakit DBD. Yang kedua, kenapa jenis kelamin? Saya ingin mengetahui, saya ingin meneliti apakah pria dan wanita sama rata terjadi populasi banyak terkena DBD atau sebaliknya apakah wanita lebih banyak terkena DBD atau sebaliknya ataukah pria terkena yang lebih banyak DBD. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.